Selamat pagi dan salam damai kepada semua pendengar renungan Santapan Firman Tuhan. Bertemu kita kembali hari ini tanggal 3 bulan Juli 2021. Hari ini Pesta Santo Thomas Rasul. Renungan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 hingga 29. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Santo Thomas Rasul. Saudara dan saudari, sikap Thomas yang merasa kecewa dan ragu-ragu, kurang percaya setelah kematian Yesus, sehingga dia menyendiri, seakan-akan melarikan diri daripada rasul yang lain. Rasul yang lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Santo Thomas mengharapkan bukti yang nyata karena dia mengetahui Yesus telah mati di kayu salib. Walaupun Santo Thomas sudah lama hidup bersama dengan Yesus, walaupun dia bersama-sama makan dan mengajar dan melihat banyak mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi Thomas masih keliru dan ragu-ragu apakah benar Yesus sudah hidup. Saudara dan saudari, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita sering mencari bukti yang nyata akan kepercayaan yang kita imani. Saya dan Anda sudah lama menjadi pengikut Yesus. Sudah kenal siapa itu Tuhan Yesus. Tapi adakah kita percaya sepenuhnya kepada Yesus atau hanya di mulut saja? Percayakah kita akan janji Yesus? Percayakah kita bahwa Yesus sudah hidup dan bangkit di antara orang mati? Lebih-lebih lagi sekarang dalam dunia menghadapi pandemik COVID-19. Adakah kita masih percaya? Adakah Tuhan masih ada?
Atau adakah kita ketidakpastian? Kita memohon bantuan Roh Kudus, menghilangkan keraguan-raguan yang ada di dalam kehidupan kita akan kasih Yesus. Yesus sendiri datang kepada kita dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita berkata, berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya. Saudara dan saudari, dengan rendah hati dan menyembah, marilah kita mengakui Yesus itu, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Tuhan memberkati kita.